Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa sunna nadharu kullin. Halaman berapa? 2. Wa sunna, dan disunnatkan memandangnya masing-masing minaz zaujaini, daripada suami dan istri, ba'dal azmi ala nikahi, sesudah berencana atas menikah, wa qablal khitbati, dan sebelum meminang, al-akhara, memandang akan yang lainnya, ghaira auratin, memandang selain aurat, muqarraratin, yang diuraikan, fi syurutis salati, pada bab syarat-syarat salat. Fayanzuru minal hurrati wajhaha, maka ia memandang dari perempuan merdeka akan wajahnya, liya'rifa jamalaha, agar ia mengetahui akan kecantikannya, wa kaffaiha, dan memandang dua telapak tangannya perempuan, zahran wa batnan, luar dan dalamnya, liya'rifa khusubata badaniha, agar ia mengetahui akan halus badannya, wa man biha riqun ma adama bainas surrati war rukbati, dan memandang kepada perempuan yang ada padanya sifat kebudakan akan selain barang yang antara pusat dan lututnya. Wa huma tanzurani minhu dzalika, dan keduanya, perempuan merdeka dan budak, yaitu memandang keduanya dari laki-laki, dzalika, akan yang demikian itu, barang antara pusat dan lutut, selain barang yang antara pusat dan lutut. Wala budda fi hillin nazari min tayaqquni khuluwiha min nikahin wa iddatin, dan tak dapat tidak pada kebolehan memandang dari yakin sunyinya perempuan dari pernikahan dan iddah, wa alla yaghliba ala dhannihi annahu la yujabu, dan bahwa tidak ghalib atas prasangkanya bahwasanya dia yaitu tidak diterima. Wa nudiba liman la yatayassarun nazar an yursila nahwa imra'atin liyata'ammalaha wa yasifaha lahu, dan disunatkan bagi orang yang tidak bisa ia akan memandang, oleh bahwa ia mengutus akan seumpama perempuan, agar ia mengamat-amati akan perempuan dan mensifati ia si utusan tu akan perempuan bagi dia. Wa kharaja bin nazari al-massu, dan keluar dengan memandang oleh memegang, fayahrumu, maka haram itu memegang, idla hajata, karena tidak ada keperluan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa ketika orang itu berhajat mau menikah, ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui. Di antaranya meneliti sifat-sifat yang dituntut daripada pasangan suami dan istri. Kriteria pasangan itu yang bagaimana, yang agama suruh. Pertemuan yang lalu sudah kita bedah. Yang kedua, dan ini materi kita, adalah memandang perempuan yang akan dipinang. Jadi saudara, bila mana orang itu mau menikah, maka agama menyuruh kepadanya untuk memandang dulu. Bahasa gampangnya, jangan sampai beli kucing dalam karung. Sehingga
Di antara hal-hal yang sangat dianjurkan dalam agama, yang mana Islam menyuruh kepada siapapun yang mau menikah, apakah laki-laki ataukah dia perempuan, kita laki-laki dulu, sunnatlah dia orang yang akan menikah tu memandang perempuan yang akan dinikahinya, tentu dengan alasan niatnya mau menikah. Jadi hukumnya disunnatkan memandang itu. Karenanya dari mana dalilnya memandang ini hukumnya sunnat? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan darajat hadisnya hasan, kata beliau bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ketika beliau mau berencana menikah dengan perempuan, kata beliau, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mughirah, unzur ilaiha fa innahu akhra an yu'dama bainakuma. Kata Nabi, Mughirah, lihat dulu dah cewek yang kamu mau nikahinya, lihat dulu. Sebab dengan memandang itu lebih nyata untuk diberikan sakinah, ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan berumah tangga. Itu disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karenanya wa sunnah nadharu kullin, hukumnya sunnah masing-masing laki-laki maupun perempuan memandang calon pasangannya. Tapi ajaran ini memandang ada banyak syarat. Yang pertama, syaratnya sesudah berniat akan menikah. Kalau enggak niat menikah, enggak ada sabab yang membolehkan, enggak sunat, bahkan haram. Ini sunat nih bila mana orang itu sudah memasang niat dalam hatinya dia bakalan mau menikah, dan memandang ini sebelum meminang. Sebelum meminang lihat-lihat dulu. Tapi punya niatan kuat mau menikahinya, dilihat dulu. Itu satu. Ke bahasa kitab kita, ba'dal azmi ala nikah, memandangnya sesudah berencana mau menikahi. Wa qablal khitbah, keduanya sebelum dan sebelum meminang. Yang kedua, syaratnya adalah kudu yakin perempuan yang dia pandang tuh tidak dalam pernikahan, yakni bukan istri orang. Bukan apa? Istri orang. Tidak ada pasangan. Kalau ada pasangan nggak boleh. Begitu orang ada lakinya. Begitu. Ketiga, syarat kebolehan memandang dan hukumnya sunnat ini, kudu yakin perempuan itu tidak dalam posisi iddah. Apa itu iddah? Iddah itu masa menanti. Bila mana orang itu mencerai perempuan, apa cerai satu atau dua atau cerai tiga, satu dah umpama, ketika dia bilang sama istrinya, Hindun, aku cerai kamu, begitu kata dia kepada bininya, maka dengan dia mencerai itu
maka perempuan bukan istrinya lagi. Namanya disebut mutallaqah, perempuan yang ditalak. Baik itu dicerainya dalam keadaan marah, dia ribut antara si suami dan istri, dordar begitu. Apa aja penyebabnya, udah kayak Ukraina sama Rusia ya. Dia ribut. Kata bininya, kalau begini bang cerai aja gua. Kata lakinya, ya udah. Dengan kalimat ya udah, jadi cerai itu jatuh. Itu perempuan bukan bininya lagi. Kata bininya, jangan tanggung bang, nyerainya jangan atuh. Gua mau langsung 3, baik. Gua cerai lu 3, jadi 3. Kalau dia ngomongnya begitu. Habis itu dia nyesel, ngapa gua nyerai? Enggak ada. Kalimat nyesel enggak ada. Tetap aja cerai mah jadi. Tapi waktu itu saya lagi emosi. Emang juga begitu, enggak ada lagi ulang tahun, makan bareng-bareng di Telaga Sampiran, dia kata gue cerai lu, ada nggak begitu? Enggak ada, emang juga lagi ribut. Makanya pantang orang laki kalau ribut ngomong cerai, tinggal aja tidur di musola Al-Barakah kayak. Tahu musola? Di mana masjid kayak. Begitu. Kalau dia ribut, enggak ada ngomong cerai, tinggal aja, tinggal. Kalau ditinggal mau berapa bulan kayak enggak jadi cerai, kalau tinggal tidur aja udah dilanggar, udah di masjid aja mainnya begitu. Ngapain nenangin diri begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong cerai ya jadi. Bila dicerai maka perempuan itu ada iddah begitu. Berapa tergantung, ada 3 kali sucian kalau dia men begitu. Kalau ditinggal mati sama juga bakal ada iddah, bisa 4 bulan 10 hari begitu. Anggap deh 3 kali sucian karena dia men suci udah 3 kali. Nah baru sekali 2 kali suci itu namanya masa iddah, masa menanti. Di antara hikmahnya iddah ini untuk mengecek perempuan itu apakah di rahimnya ada janin dari suami itu atau tidak. Di antara hikmahnya. Enggak kemudian orang habis dicerai besok langsung dinikahi oleh orang lain, enggak boleh. Begitu, enggak boleh. Lah 3 kali sucian ya, udah 3 kali sucian berarti iddahnya udah habis. Kalau iddahnya udah habis, biar kata cerai 1 boleh dinikahi sama orang lain. Kalau lakinya mau balik lagi boleh, tapi kudu nikah baru, bukan rujuk namanya. Bukan rujuk, tapi nikah baru. Biasa pakai roti buaya, ya begitu dah. Pakai mas kawin maksudnya, pakai mas kawin, pakai wali dan seterusnya. Dengan itu dia harus ingat-ingat ketika penghulu bilang ini sah nggak sah, begitu kata saksi, maka pernikahan itu sah dan talak dia tinggal 2 kalau 1. Kalau 2 berarti tinggal 1. Begitu. Kalau kayak begitu. Syaratnya boleh memandang yang ketiga bila perempuan itu tidak dalam posisi iddah. Kalau masih iddah nggak boleh. Setengah milik bagi laki yang pertama. Nggak boleh. Bakal jadi ribut. Pantas saja lo minta cerai, mata lo udah lirik-lirik si anu begitu. Nanti begitu, maka biar kelar dulu, ente tinggal tandain aja begitu, kayaknya cerai itu begitu, ente tandain aja pakai kalender gitu, apa namanya, ocidek tuh begitu. Nggak bisa kalau masih iddah. Kalau udah habis iddahnya baru dia boleh. Kalau udah habis iddahnya baru dia boleh untuk dipandang tadi. Kalau udah habis iddahnya. Jadi syarat pertama sesudah niat mau nikah dan sebelum khutbah. Kedua, bukan posisi dalam pernikahan yakni istri orang. 3, tidak dalam posisi masih iddah. Keempat,
tidak dalam posisi sudah dipinang oleh orang lain. Kalau sudah dilamar mah sama orang lain, nggak boleh kita mandang-mandang, ngerusak sama itu orang yang udah pinang, udah khitbah, udah dilamar, nggak boleh kita mandang-mandang atau melamar tuh perempuan, kecuali orang itunya udah mundur bubar dia, nggak jadi, baru boleh. Satu dan lain hal sebabnya. Yang kelima, boleh memandang bila mana ada harapan diterima. Tapi kalau enggak punya pikiran diterima mah orang kayak gua, mana diterima tuh sama tuadon. Memandangnya juga hukumnya jadi sunnah memandang ini ada 5 persyaratan. 5 persyaratan. Bila mana ada orang memandang perempuan lain tanpa ada sebab mau dinikahi, maka itu mah enggak boleh. Mau apanya aja, mau auratnya, mau bukan auratnya, enggak boleh. Karena itu kata Fathul Mu'in, wa sunnah nadhuru kullin ala akhar. Masing-masing pasangan itu sunat memandang apanya, bukan aurat. Kalau aurat mah tetap enggak boleh. Kalau aurat mah walaupun mau dinikahi, kalau aurat mah jadi yang dipandang apanya, fayanduru minal khurrati wajhaha liya'rifa jamalaha wa kafaiha zahran wa batnan liya'rifa khusubata badaniha. Maka bila perempuan itu adalah merdeka, bukan budak, umumnya kita, yang boleh dipandang hanya wajah dan telapak tangan, dilihat wajahnya, dilihat. Dari wajah itu akan tergambar menarik atau tidaknya. Begitu sama dia, wajah dulu. Itu yang boleh, lihat wajahnya, boleh lihat wajahnya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa orang mau kita nikah itu perempuan. 2, melihat telapak tangannya, luarnya, dalamnya, ininya dilihat, telapak tangannya. Perempuan untuk melihat orang tuh perempuan tuh halus, apa kasar, itu pekerja atau tidak, ini dari jari tangan udah kebaca orang tuh. Ini 2 doang yang boleh untuk dilihat. Jadi kita lihat tuh wajahnya, kita lihat juga apa, telapak tangannya. Yang kita lihat telapak tangannya. Begitu. Ini diizinkan oleh agama. Walaupun perempuan itu nggak izin, nggak apa-apa. Walaupun perempuan tuh nggak tahu kalau kita udah lirik-lirik dia, nggak apa-apa. Sebab ini agama sudah izinkan kepadanya untuk memandang, supaya tujuan dia akan membangun rumah tangga benar adanya, tidaklah disebut beli kucing dalam karung. Tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, ada perempuan datang kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata perempuan itu, ya Sayyidi ya Rasulullah, jitu li ahabalaka nafsi. Saya datang nih perempuan sama Nabi, saya mau dinikahi nama Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang itu perempuan, wajahnya, memandang telapak
tangannya. Ini yang disuruh oleh agama. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi an yanzura minha idza kana innama yanzuru ilaiha li khutbatihi wa in kanat la ta'lam." Kata Nabi, apabila seorang kamu hendak meminang perempuan, maka enggak apa-apa dia mandang-mandang perempuan tuh. Bila kita niat mau menikahinya, boleh memandangnya begitu. Walaupun perempuan itu tidak tahu. Jadi yang mana yang boleh dipandang setelah agama berikan izin? Dua doang. Wajah dan telapak tangan, luar maupun dalamnya. Inilah yang diizinkan di dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan menampakkan perempuan perhiasannya kecuali yang nampak-nampak saja. Sayyidah Aisyah ditanya yang mana? Wajah dan telapak tangan. Perempuan mau umroh aja lagi ihram, wajah mau tetap kudu kelihatan, kebuka. Telapak tangan kudu kebuka juga. Begitu, kudu kebuka juga. Bagaimana kalau kita tidak bisa untuk memandang tuh perempuan? Enggak bisa. Kalau enggak bisa, jangan enggak mengutus, mau perempuan ke, mau laki-laki ke, ngutus untuk lihatin tuadon yang kita mau nikahin. Coba dong kamu lihat, si Anu tuh katanya punya anak, dia ngomongin sama saya untuk nikah. Coba lihat, dilihat wajahnya, dilihat telapak tangannya, harus jujur. Ini kalau ngelihat tangannya gede-gede, orangnya gemuk, harus disampaikan apa adanya. Begitu. Semuanya bisa kelihatan dari situ. Dari wajah bisa, dari telapak tangan juga bisa. Ini yang diizinkan oleh agama. Begitu. Kenapa disuruh memandangnya adalah wajah? Sebab dengan wajah akan terlihat parasnya perempuan tuh, cantik tidaknya, menarik tidaknya. Kenapa telapak tangan? Karena telapak tangan dapat diketahui dia punya badan halus dan kasarnya dia. Ini aja yang boleh. Melebihi dari ini enggak boleh. Di zaman akhir udah repot dah. Zaman akhir mau udah bisa melebihi dari ini. Zaman akhir udah hancur-hancuran nih zaman. Jadi kalau kita enggak bisa ngelihat, maka kita disuruh ngutus orang. Dari mana dalilnya bahwa kalau kita enggak mungkin untuk ngelihat, lalu kita disuruh ngutus orang? Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadraknya bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus ibunya Sayyidina Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim diutus sama Nabi. Ummu Sulaim, coba lihatin si Anu, lihatin dia punya tangan. Karena sesama perempuan, lihatin lehernya, begitu. Lihatin badannya, begitu tuh. Dia punya, apakah badannya, mohon maaf kalau kamu deketin bau, ada perempuan. Biar kata dia udah mandi juga bau. Ada kayak laki-laki, badannya juga bau, ada. Jadi kalau perempuan lebih luas dibanding laki-laki.
Begitu. Begitu. Jadi dia dongengin tuh sesudah dilihat, dilaporin, bang begini. Begitu. Dia harus jujur. Nggak boleh nggak jujur. Begitu. Apa adanya. Begitu. Sampein. Udah disampaikan, dia tertarik, baru dia mulai mendekati. Namanya PDKT, siap-siap meminang. Ini ajaran yang diajarkan oleh agama. Begitu, yang diajarkan oleh agama. Wahuma tanzurani minhu dzalik. Begitu juga perempuan, apakah dia budak ataukah dia orang merdeka? Sekarang udah nggak ada budak. Begitu. Itu diizinkan ngelihat laki-laki yang dia demenin tuh mau siap nikah. Lihat lakinya, wajahnya, tangannya. Dari tangan udah kelihatan apakah dia pekerja keras ataukah dia ya pengennya tidur-tidur mulu. Kelihatan. Dari tangan aja kelihatan. Ini tangan orang males ini. Kelihatan dari tangan. Itu begitu. Jadi wajah dan tangan ini bisa menggambar orang. Polisi dari sidik jari aja bisa muncul muka. Padahal dari sidik jari doang. Karena dari tangan ini bisa muncul wajah. Ini nggak lepas. Polisi. Itu bisa ngegambar orang. Dari sini kegambar. Dari telapak tangan. Itu begitu. Itu makna wahuma tanzurani. Bagaimana kalau perempuan budak? Kalau kata Fathul Muin sekarang udah nggak ada. Kalau budak mah boleh memandang, yang penting bukan pusat, bukan lutut, antara itu. Selain itu dia boleh badannya, rambutnya. Kalau perempuannya budak. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Mungkin di kampungnya Bang Ade nih ada, tapi juga budak-budak letik. Itu kan budak ini bukan. Iya, bukan. Iya, bukan. Ini mah perempuan ini zaman dulu dijual. Orang, nggak perempuan, nggak laki. Kayak Bilal bin Abi Rabah itu budak. Begitu. Sekarang alhamdulillah perbudakan udah hilang. Dan begitu, meski ada sebagian negeri di daerah Afrika masih ada. Dulu ada perbudakan, begitu, perbudakan. Begitu. Wala budda fi hillin nadhar min tayaqquni khuluwiha min nikahin wa iddatin wa alla yaghliba ala dhannihi annahu la yujabu. Tadi dikata untuk kebolehan memandang, yakni bukan sekedar boleh tapi sunat, ada syarat-syaratnya. Di sini disebutin 3, tadi itu di atas 1, ada 5 syaratnya. Catatan kebolehan memandang tidak haram bahkan sunat. Di kitab kita tadi di atas kudu niat mau nikah sebelum khitbah. Kedua, min tayaqquni khuluwiha min nikahin. Catatannya kudu yakin tidak ada dalam pernikahan, yakni bukan istri orang. Wa iddatin, ketiganya bukan dalam masa iddah. Kalau dalam masa iddah tidak boleh. Keempat, alla yaghliba ala dhannihi annahu la yujabu. Tidak punya pikiran bahwa dia tidak diterima. Artinya keempat, dia kudu punya pikiran bahwa dia bakalan diterima. Berikutnya, bukan dalam pinangan orang lain. Ini adalah syarat untuk kebolehan memandang. Ada 5. Enggak boleh lepas 5 ini sebagai hukum wasunnah. Hukum sunnat memandang 5. Wa nudiba liman la yatayassarun nadhara an yursila nahwa mra'atin. Hukumnya sunat kalau orang tidak memungkinkan untuk memandang, sunat kirim utusan, mau perempuan mau laki-laki yang masih mahramnya, masih kerabat perempuan itu. Kalau laki-laki umumnya perempuan. Untuk apa?
liyata'ammalaha, untuk lirik-lirik, lihat-lihat, mengamat-amati dan menerangkan kepada kita yang bakalan mau menikahi daripada perempuan tersebut. Bagaimana kalau megang-megang? Enggak boleh. Yang diizinkan hanya memandang. Kalau megang mau hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak perlu. Hajat tidak ada. Karena hajat menikah itulah maka memandang hukumnya boleh. Dalam kaidah fikih, Al-Imam Suyuti tuliskan dalam Ashbawan Nadhairnya, al-hajah tunzalu manzilatad darurah wa darurah tubihul mahzurat. Hajat itu menempati di tempat darurat, sedang darurat membolehkan yang tadinya dilarang. Karena hajat mau nikah, maka memandangnya hukumnya boleh. Bahkan bukan sekedar boleh, tapi sunnah. Yang diperlukan hanya memandang. Yang enggak diperlukan enggak boleh. Al-hajah tuqaddaru biqadriha. Hajat itu dibatasi sebatas hajatnya. Makan bangkai kita lapar, kalau enggak makan bangkai mati, ada bangkai lah, bangkai manjangan, lalu kita makan, udah makan, kata kita enak nih. Ngomong enak nih, pengen nambah, hukumnya haram. Karena sudah tertutup daripada dia punya hajatnya. Jadi yang boleh sebatas hajat. Sebatas hajat. Begitu. Hajat enggak apa-apa. Kayak ngajar ngaji Quran, boleh orang laki memandang perempuan. Jangan pakai hijab. Nanti ngajarin hurufnya, makhrajnya enggak bisa. Kalau ditutup. Dengar suara doang. Ini goyang daripada bibir kita ini. Kudu dia tahu abba, ata, begitu. Supaya dia bisa. Andai belajar Iqra begitu perempuan, lihat. Begitu. Biar dia bisa bunyi hurufnya sama. Begitu. Namanya disebut talaqi. Bahasa Arabnya musyafahah. Dalam bahasa umumnya adu bibir. Maksudnya ngelihat bibir. Goyang-goyang mimiknya itu. Shad bagaimana huruf taswir. Bagaimana itu supaya shad, tha, dia jim. Supaya dia bisa. Begitu. Sebagai guru yang ngajar Quran kudu kelihatan. Begitu. Dan ingat kalau guru mah guru Quran, sabarnya kudu tinggi. Begitu, apalagi ngajarnya Iqra. Alif-alifan. Itu kadang ya baru Iqra 1, itu murid bacanya babalu buta. Babalu buta. Nah, ini ngapain gua begitu? Ya kudu sabar. Jadi kudu iya. Nah begitu. Yang ketiga, orang mau menikah itu kudu meminang. Khitbah, meminang. Orang kita biasanya ngasih uang belanja, kata orang kita. Itu meminang. Minang. Jadi ada 3 muqaddimatun nikah. Pertama, mempelajari ciri-ciri pasangan yang disuruh oleh agama. Sudah tuh kemarin. Ada dia punya keturunannya bibit bebet bobot, kata orang. Udah kelewat tuh kemarin. Kedua, orang mau menikah tuh disuruhlah untuk memandang dan batasannya wajah dan 2 telapak tangan. Kenapa? Karena kebahagiaan rumah tangga membutuhkan ini. Supaya jangan beli kucing dalam karung. Ketiga, yang disuruh oleh agama adalah khitbah. Khitbah itu meminang. Meminang. Begitu. Kalau sudah dipinang, enggak boleh kita memandangnya, apalagi meminangnya. Kecuali orang yang meminang itu sudah mundur daripada pinangannya. Enggak jadi satu dan lain hal sebabnya, baru
kita boleh. Khitbah namanya. Khitbah itu meminang. Biasanya ada khutbahnya yang orang di Betawi namanya khutbah real. Khutbah real namanya. Khutbah apa? Real namanya. Khutbah meminang. Real tuh khutbah mau ngasih uang belanja. Kadang dikumpulin jadi atu. Jadi khutbah meminang juga mau nikah, yang ini dari keluarga yang cewek dia ngomong, habis itu khutbah nikah. Jadi 3 kali dia. Padahal itu khutbah itu pada waktu dia minang datangnya tuh. Kita minta Anda punya anak perempuan, begitu saya ini datang, begitu nganter sini nih, begitu. Bagaimana udah rapi, baru ngomongin khutbah nikah. Jadi kalau di sebagian daerah masih ada khutbatul khitbah, tapi dibacanya saat mau nikah. Padahal bukan mau nikah, khutbatul khitbah saat minang. Bahasa kitanya waktu bawa uang belanja, itu khutbahnya dibacanya. Waktu lamaran, khitbatul lamaran. Itu dibaca tuh dari pihak yang laki, pihak yang perempuan, itu khutbah lamaran. Tapi praktek yang di masyarakat itu dikumpulin khutbah lamaran, ada selesai itu rapi, entar lagi sebelum proses akad nikah khutbah lagi, itu mah khutbah nikah. Nah, itu mah yang duluan tuh yang keluarga laki, keluarga perempuan tuh khutbah lamaran. Namanya khutbatul khitbah. 3 tahapan ini penting di dalam kehidupan orang yang mau nikah. Begitu, mau nikah. Saya nggak paham ini pengurus Muflihun nih, ngaji bab ini nih. Apa karena mau nikah? Begitu. Atau paling tidak kita dapetin ilmunya aja buat anak cucu kita. Begitu ya? Begitu. Yang kayak siapa? Ya. Karena itu berbicara kajian kita, Imam Ghazali sebagai tokoh sufi dunia di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip kalamnya Imam Al-A'mash radhiyallahu ta'ala an, seorang tabi'in. Kata beliau, la tazwija min ghairi nadharin, la tazwija min ghairi nadharin li'anna akhirahu hammun wa ghammun. Enggak ada menikah tanpa lihat dulu. Jangan kawin, jangan nikah, jangan beli kucing dalam karung tanpa memandang dulu. Sebab apa saja yang tidak diawali dengan memandang dulu, itu ujungnya penyesalan, ujungnya kesusahan. Lihat-lihat dulu lah. Lihat-lihat dulu. Beli barang aja lihat dulu. Tanpa lihat dulu, nanti dia nyesel. Begitu nyesel. Apalagi zaman akhir penipuan kayak online tuh. Cirinya begini, yang dikirim mana sempak lagi, yang gak jelas. Itu ada kayak begitu. Tahu kagak alamatnya rumah kita aja, mesen juga kagak, suruh bayar. Ini zaman akhir. Maka Imam Ahmad bilang jangan menikah tanpa memandang. Li'anna akhirahu hammun wa ghammun. Karena ujungnya itu bakal kesusahan dan kesedihan. Lihat dulu lah. Bahasa orang diperiksa. Begitu dulu. Nggak bisa kita nyuruh orang. Dan orang yang disuruh Rasul, utusan kita tuh kudu amanah. Dia amat-amati, dia sifati, ceritakan. Oh, udah bagus begitu. Dia begitu. Jadi sesudah dia, kita tahu dia anaknya siapa, nih siapa, dah lihat begitu, agar supaya tidak salah. Habis itu baru yang nomor 3-nya udah dipandang, menarik dia, baru kemudian khitbah, ngelamar. Habis ngelamar, baru dah nikah. Ini tahapan-tahapan orang yang mau
berumah tangga. Namanya muqaddimatun nikah. Tahapan-tahapan sebelum orang itu menikah. Tahapannya memilih pasangan, kedua memandang pasangan dengan aturan syara, dan ketiga khitbah, yakni meminang. Tanpa ini, sebab ini memandang perempuan hukumnya tidak boleh, dan itu ajarannya nanti muhimmatun. Lanjutannya, ini adalah perkara yang penting, ngomongin hukum memandang yang di akhir zaman sudah sangat repot ngadepin bab begini, menjadi rusak adanya tatanan hidup dan kehidupan. Tapi tidak malam hari ini kita bacanya, terlalu panjang kalau dibedah pada malam hari ini. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab.